Apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, terlihat baik, Bu Susil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilowati dari Cita Sehat Foundation. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi peserta di presentasi oral Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan. Kali ini saya akan mempresentasikan dana ZIS sebagai alternatif pembiayaan pasien kurang mampu di Cita Sehat Foundation. Pemerintah telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2014 untuk masyarakat kurang mampu. Namun pada kenyataannya masyarakat kurang mampu masih banyak yang belum bisa mengakses jaminan kesehatan nasional tersebut dengan berbagai alasan. Kemudian apabila kita melihat data dari BPS pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 27,54 juta orang. Hal ini meningkat 1,12 juta orang terhadap kemiskinan di bulan Maret 2020. Hal ini terutama karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih berlangsung. Menurut Mugiarto, dampak kemiskinan salah satunya adalah sulitnya mendapatkan layanan kesehatan, sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan kesehatan untuk penduduk kurang mampu yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah melalui jaminan kesehatan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dan zakat juga dapat digunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Menurut undang-undang yang sama, kebutuhan dasar mustahik ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan dana ZIS sebagai alternatif pembiayaan pasien kurang mampu di Cita Sehat Foundation selama Januari hingga Juni 2021. Metode penilaian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu di Cita Sehat Foundation yang mengelola 6 klinik pertama pada bulan Januari hingga Juni 2021. Cita Sehat Foundation adalah salah satu lembaga non-pemerintahan yang saat ini memiliki 6 klinik pertama yang tersebar di 6 kota, yaitu Jakarta Timur, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Pada masing-masing klinik, ada berbagai macam layanan untuk pasien yang terdiri dari pemeriksaan dokter umum, kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, sedangkan yang ketiga yaitu pemeriksaan gigi yang baru tersedia di 3 klinik, yaitu Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya. Di klinik Cita Sehat sendiri ada 3 kategori pasien, yaitu yang pertama adalah pasien umum, yang kedua adalah pasien BPJS, yang ketiga adalah member. Pasien umum adalah pasien dari masyarakat luas yang dapat mengakses layanan kesehatan di klinik Cita Sehat Foundation dengan harga yang relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan klinik sejenis. Kemudian pasien BPJS adalah pasien-pasien yang telah terdaftar di BPJS, baik itu merupakan peserta PBI atau peserta mandiri yang menentukan klinik Cita Sehat sebagai fasilitas kesehatan tingkat satunya. Kemudian pasien member adalah penerima manfaat program pemberdayaan kesehatan dari Cita Sehat yang sudah terdaftar dan mendapatkan intervensi program secara rutin. Baik, sumber pembiayaan pada 3 kategori pasien di klinik pertama Cita Sehat Foundation adalah pasien umum, tentu saja seperti namanya, membayar biaya klinik termasuk semua layanan yang ada dalamnya jika diakses secara mandiri. Kemudian pasien BPJS, sumber dananya adalah ditanggung oleh JKN BPJS atau sesuai dengan kriteria kepesertaannya melalui skema kapitasi, sedangkan untuk pasien member, layanan kesehatannya dibiayai oleh dana zakat, infak, sedekah yang disalurkan oleh mitra melalui klinik dari Cita Sehat Foundation. Hingga bulan Juni 2021, jumlah member dari klinik Cita Sehat adalah 9.943 yang tersebar di 6 klinik seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian
Pasien yang terdaftar sebagai BPJS adalah 2.330 orang, sedangkan untuk pasien umum atau pasien yang berbayar secara mandiri adalah sebanyak 14.208. Nah, kemudian kita fokus kepada member di Klinik Pratama Cita Sehat Foundation. Seperti yang tadi saya sampaikan, jumlah member yang ada di Klinik Pratama Cita Sehat Foundation adalah 9.943 orang. Nah, ini adalah syarat untuk menjadi member di Cita Sehat Foundation. Yang pertama, calon member harus berasal dari paket miskin, tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan, termasuk BPJS tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kartu keluarga, KTP, dan juga surat SKTM dari RT atau RW setempat. Yang keempat dan kelima adalah bersedia mengikuti pembinaan serta menerapkan tuntunan Islam dan pola hidup sehat. Kemudian, fasilitas yang didapatkan oleh seluruh member adalah layanan pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak termasuk USG, kontrol nifas, dan juga metode layanan KB. Kemudian juga layanan pemeriksaan serta tindakan dasar gigi di 3 klinik yang tadi saya sampaikan, yaitu di Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya. Kemudian juga setiap member bisa berkonsultasi secara bebas dengan tenaga kesehatan yang ada di klinik. Member juga dapat mengakses dengan mudah layanan ambulans di klinik 24 jam apabila dibutuhkan. Kemudian selain itu, setiap member juga akan mendapatkan edukasi kesehatan secara rutin setiap pekan dan juga ada jadwal bulanan juga. Kemudian juga ada pembinaan keagamaan. Edukasi kesehatan ini apabila di kondisi COVID-19 seperti yang sedang berlangsung saat ini, berlangsung kebanyakan melalui online. Seperti itu. Kemudian, untuk pembiayaan pasien kurang mampu di CSF, maka CSF atau Cita Sehat Foundation mengajukan proposal kerjasama dengan mitra, dan di dalam proposal tersebut akan menyampaikan bagaimana skema pengelolaan dana yang akan dikelola oleh Cita Sehat Foundation di 6 klinik pertama. Apabila calon mitra sudah setuju dengan pengelolaannya, misalnya menggunakan skema klaim, berapa banyak pasien yang dilayani, maka itulah yang akan dibiayai oleh mitra, atau bisa juga mitra memberikan sejumlah dana tertentu tiap dalam periode waktu tertentu juga, dan nanti akan dikirimkan laporan secara berkala kepada mitra. Selain klinik pertama, sebenarnya Cita Sehat Foundation tidak hanya melayani kesehatan melalui klinik, tetapi juga ada program-program lain. Tetapi kali ini kita akan fokus ke klinik pertama saja. Nah, dari bulan Januari hingga bulan Juni 2021, ada 4.050 pasien kurang mampu yang sudah dilayani oleh klinik Cita Sehat di 6 kota. Seperti yang kita lihat, yang paling banyak itu adalah di bulan Juni, yaitu di 898 orang. Kemudian dari layanan kesehatan yang diakses itu didominasi di poliklinik umum, yaitu 82% atau 3.316 orang. Sedangkan di poliklinik kaya atau kesehatan ibu dan anak sebanyak 734 orang. Di poliklinik kesehatan ibu dan anak ini termasuk layanan persalinan yang hanya tersedia di klinik Surabaya. Itu. Kesimpulan, Klinik Cita Sehat Foundation telah melakukan pelayanan kesehatan yang bersumber dari beberapa pendanaan, yaitu BPJS, pasien umum berbayar, serta dana zakat, infak, dan sedekahnya. Dan Aziz bermanfaat juga sebagai alternatif pembiayaan kesehatan bagi 4.050 masyarakat tidak mampu di 6 kota melalui Klinik Pratama Cita Sehat Foundation selama Januari hingga Juni 2021. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.